Utang di luar kebutuhan nafkah. Kalau utang di luar kebutuhan nafkah, misalnya utang untuk perabotan, utang untuk kemewahan, utang untuk jalan-jalan dan seterusnya, ini murni tanggung jawab yang berutang, baik suami maupun istri. Karena itu kalau istri misalnya utang ya untuk sifatnya hidup yang hedonis ya, kemudian dia kehidupannya penuh dengan fasilitas, tapi dia utang dengan nilai yang besar, maka murni menjadi tanggung jawab dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau tanya kaitannya dengan pernikahan, Ustadz. Karena ada kasus suami istri itu ketika nikah baru kebongkar gitu ya, dalam tanda kutip tentunya, hal-hal yang sebelum nikah nggak tahu. Contoh misalkan setelah nikah suami baru tahu kalau ternyata istri punya cicilan yang lumayan besar. Dan setelah nikah istri ngerasa bahwa beban cicilan dia itu tanggungan suaminya. Nah, kalau di dalam Islam seperti apa Ustaz melihat fenomena yang seperti ini? Artinya cicilan istri itu benarkah yang nanggung suami terkait pembelian aset atau yang lain, atau seperti apa harusnya? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama yang perlu kita pahami bahwa dalam pernikahan itu tidak hanya menggabungkan dua insan ya, tapi menggabungkan dua keluarga besar. Oleh karena itu persiapannya harus serius, termasuk diantaranya adalah masalah keterbukaan. Sehingga baik calon suami maupun calon istri sebelum mereka akad nikah, tolong sampaikan dengan terbuka apa yang ada pada dirinya, berkaitan dengan fisiknya, berkaitan dengan karakternya, termasuk juga berkaitan dengan keuangannya ya. Dan banyak di antara mereka seperti yang tadi disampaikan dalam kasus, bahwa begitu mereka nikah, layar terkembang, akhirnya jadi tahu, oh ternyata suami saya seperti ini, oh ternyata istri saya seperti ini pasca nikah. Saat mereka sudah tahu seperti itu pasca nikah, bingung. Ini kalau mau berpisah, apa kata keluarga, apa kata tetangga? Artinya beban moralnya akan lebih besar. Terlebih ketika itu baru saja terjadi, akad nikahnya mewah dan seterusnya, kemudian semua orang mendoakan semoga bahagia, ternyata di balik itu mereka sedang dalam kondisi bermusuhan dan seterusnya. Maka kita menekankan, yang memberikan edukasi kepada masing-masing para remaja, pemuda yang mau nikah, tolong Anda terbuka, sampaikan dengan terbuka bagaimana kondisi dan latar belakang Anda. Kemudian yang kedua, ketika salah satu di antara pasangan ini punya utang, dan utang itu utang pribadi, apakah pasangannya punya kewajiban untuk bayari utang itu atau bantu bayari? Jawabannya tidak wajib, baik yang punya utang istri maupun yang punya utang suami. Sehingga kalau istri punya utang, sebelum dia nikah dia punya banyak tanggungan, lalu dia nikah dan dia nggak terus terang, kemudian setelah akad suaminya baru tahu kalau dia punya banyak tanggungan, apakah suami berkewajiban untuk membantu cicilan itu atau bahkan melunasi? Jawabannya dua-duanya tidak wajib. Sehingga dalam hal ini murni tanggung jawab istri. Silahkan gimana caranya kamu membayar cicilan itu, dan ini bukan tanggung jawab suamimu. Kalau sekiranya suami membantu secara sukarela, sah-sah saja. Tapi ketika itu dibebankan kepada suami sebagai kewajiban, jelas ini keliru, karena ini bukan kewajiban suami. Suami tidak punya kewajiban untuk melunasi utang istrinya. Tapi gini Ustaz, kalau suami itu kan dia punya kewajiban ngasih nafkah Ustaz ya. Artinya apa yang dibutuhkan istri, apa yang dibutuhkan anak, apa yang dibutuhkan keluarga, itu kan istilahnya include gitu, masuk ke dalam daftar nafkah yang harus dikasih suami kepada istri. Tapi kan kalau tadi istri punya utang, harusnya gitu Ustaz, itu kan bagian daripada kebutuhan istri. Ya harusnya suami dong tanggung gitu Ustaz. Bisa nggak kalau utang-utang istri, apalagi tadi kaitannya dengan rumah dan lain-lain, kita include Ustaz ke dalam nafkah? Atau sebenarnya nafkah suami gitu ya, itu mencakup apa saja, dan apa yang tidak dicakup oleh nafkah itu sendiri Ustaz? Baik, kalau berkaitan dengan masalah nafkah, memang
ketika suami itu punya harta, dia punya kewajiban untuk menyerahkan sebagian kepada istrinya sebagai nafkah. Dan perintah tentang nafkah ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kemudian mengenai cakupannya, di situ ada 3. Orang nyebutnya sandang, pangan, papan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Berikanlah tempat tinggal bagi para istri kalian min haitsu sakantum, sebagaimana tempat tinggal yang kalian miliki. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan, "Walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Bagi para istri, mereka punya hak untuk mendapatkan pakaian dan mendapatkan makanan dari suaminya bil ma'ruf, dengan kadar ma'ruf. Ma'ruf artinya kadar sesuai urf. Dan urf antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda, sehingga mengikuti bagaimana kondisi urf di masing-masing wilayah dan di masing-masing waktu. Tentu saja nafkah di Jogja mungkin 20 tahun yang lalu dengan nafkah sekarang berbeda nilainya. Nah, itulah yang disebut dengan pengaruh urf. Oleh karena itu dalam hal ini berkaitan dengan utang istri yang tadi disebut sebagai kebutuhan, maka bisa kita bagi menjadi 2. Pertama, istri yang utang karena suami tidak menjalankan kewajibannya. Misalnya seorang suami yang tidak ngasih nafkah ke istrinya, atau dia pengangguran sehingga tidak bisa ngasih apapun ke istrinya. Sampai pada titik si istri ini dia butuh makan atau butuh sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok dia sesuai urf, terutama makan ya. Terus dia utang beras, utang telur, utang apa lagi? Utang bumbu. Dan itu bahan makanan pokok yang normal. Saat dia utang seperti ini, maka ini adalah kewajiban suami yang harus membayarnya. Kenapa? Karena dia utang untuk nafkah, sementara dia nggak dikasih. Artinya itu adalah hak dia, dan dia tidak punya kewajiban untuk melunasi utang itu, karena ini seharusnya adalah hak yang ditunaikan oleh suaminya. Yang kedua, utang di luar kebutuhan nafkah. Kalau utang di luar kebutuhan nafkah, misalnya utang untuk perabotan, utang untuk kemewahan, utang untuk jalan-jalan dan seterusnya, ini murni tanggung jawab yang berutang, baik suami maupun istri. Karena itu kalau istri misalnya utang ya untuk sifatnya hidup yang hedonis ya, kemudian dia kehidupannya penuh dengan fasilitas, tapi dia utang dengan nilai yang besar, maka murni menjadi tanggung jawab dia selama suami telah memberikan nafkah yang cukup bagi dia. Sehingga dalam hal ini walaupun istri dia punya utang yang besar, tapi suami tidak wajib untuk memberikan melunasi atau membantu pelunasan, karena itu bukan bagian dari kebutuhan pokok.